Alham- Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Prof. Bandi yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Kang Agus. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta berapi Bincang Ramadan bersama API. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan rahmatnya kita semua bisa hadir di majelis yang mulia dan insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bandi, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi ketiga di Bincang Ramadan bersama API atau BERAPI. Hari ini kita beralih ya pembicaranya dari Jakarta kemarin, kita beralih ke Jogja. Jadi Sabtu Minggu ini kita ke Jogja, ada Prof. Bandi dan Pak Fuad. Kemarin dari Jakarta Prof. Kemarin Prof. Mujib dan Pak Hana. Nah, sekarang kita ke Jogja. Memang eh, Jogja dan Jakarta punya sejarah terkait dengan berdirinya API. Ini tanpa disengaja loh ya. Kang Agus ternyata tempatnya memang punya sisi sejarah. Sejarah berdirinya API dan sejarah eh, perubahan nama yang awalnya Asosiasi Psikologi Islami ya Prof. Andi. Kemudian saya ikut di Jogja di UIN Jogja itu kongres yang keberapa itu kemudian berubah menjadi Asosiasi Psikologi Islam. Kemudian waktu itu Prof. Bandi eh, terakhir di situ untuk mengubah. Sehingga Di, kemarin ada pertanyaan dari Pak Hana gitu ya. Sejarahnya berubah, belum tahu dia. ya. Di UGM Iya, itu kalau tidak salah itu di UGM malahan. di UGM, Prof. Nah, ya Eh, Kongres UGM malahan. hmm. Nggak di UIN Jogja, Prof. Bukan, Waktu itu bukan. kan. Oke. Nah, itu jadi memang punya sejarah Jogja dan eh, Jakarta. Dan pembicara untuk berapi di 2024 ini berapi yang kedua. Tahun yang lalu juga Prof. Bandi mengisi dan hari ini untuk berapi yang kedua gitu ya di tahun 2024 Prof. Bandi alhamdulillah bisa hadir di sini dan memberikan materinya pagi hari ini. Eh, baik untuk keberkahan acara pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin eh, Kang Agus memberikan sambutan. Silakan Kang Agus. Betul. Terima kasih Pak Yanwar. Yang saya hormati Prof. Subandi yang hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan kita, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Beliau sebetulnya adalah bukan hanya dosen saya dulu waktu di UGM mengajar mata kuliah Rorsah, tapi beliau juga pembimbing skripsi saya. Saya sempat datang ke rumah Prof. Bandi, terus meminjam buku waktu itu buku Mindset for Meaning kalau nggak salah dari Viktor Frankl. Terima kasih Prof. Bandi. Yang saya Baik. hormati Pak Yanwar, beliau adalah Wakil Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, juga panitia pendidik khususnya.
Ibu Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan sekarang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa huwal ladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha wa yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, bergembira pada kesempatan sekarang ini eh, berapi tahun 2024 bisa bertemu kembali di sesi ketiga. Pada hari ini Prof. Bandi akan membahas terkait dengan gangguan kesehatan dan kesucian jiwa. Ini tentu apa namanya bahasan yang sangat penting dan pas kalau Prof. Bandi yang membahas itu. Sebetulnya sebelum berapi kami udah berdiskusi dengan Prof. Bandi untuk apa namanya untuk menyampaikan hasil penelitiannya terkait dengan gangguan jiwa, dan kebetulan apa namanya di API juga sudah sedang terjadi diskusi Prof. Bandi dengan Mas Bagus terkait dengan eh, pengklasifikasian gangguan jiwa menurut versi kita gitu. Insya Allah launching kedua, soft launching keduanya nanti akan dilaksanakan di bulan Mei kalau nggak salah, atau April ya, di Jakarta. Jadi memang pengklasifikasian gangguan jiwa salah satunya memang apa bergantung kepada kriteria yang kita canangkan. Seperti yang kemarin saya soroti adalah pengklasifikasian gangguan jiwa tidak cukup dengan apa mensyaratkan atau kriteria adanya penyimpangan dari nilai-nilai sosial. Karena kalau eh, hanya itu penyimpangan dari nilai-nilai sosial dan budaya, Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran disebutkan itu oleh kaumnya itu disebut majnun. Majnun orang gila. Orang gila kenapa? Karena apa menganut kepercayaan, keyakinan, menjalani apa kehidupan berbeda dengan kebanyakan orang pada zamannya kan gitu. Jadi memang perlu perspektif kita masuk, salah satunya di dalam pendefinisian gangguan jiwa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan sekarang ini mendapatkan pencerahan dari Prof. Subandi. Saya pikir orang yang bahagia itu, orang yang sejahtera itu, orang yang sehat itu, kalau menurut Al-Quran adalah orang yang eh, mensucikan jiwanya gitu, orang yang suci jiwanya. Itu saja mungkin sambutan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar banyak pada kesempatan sekarang ini, dan majelis ilmu dengan apa dengan tajuk berapi ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus sudah memberikan sambutannya. Baik Prof, kita mulai ke pemaparan materi dari Prof Bandi tentang gangguan jiwa, kesehatan jiwa, dan kesucian jiwa. Untuk teknisnya Prof, mungkin durasinya 1 jam lah ya dari sekarang. Gimana Prof? Ya, oke, enggak masalah. Oke, kemudian karena kita berakhir sampai jam 11 Prof. 11 ya. Ya, jadi Prof sampai jam 10.30 pemaparan, nanti setengah jam kita tanya jawab. Ya, Oke. baik. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Saya bisa share screen ya. Sudah bisa ya? Bisa Prof. Oh ya, ya. Ya, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi atini mahabbataka wa marifatak.
Yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan Zoom ini untuk menambah keilmuan kita bersama-sama. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf tadi saya datang agak terlambat karena takziah seorang mahasiswa di psikologi UGM itu mengalami kecelakaan, kemudian beberapa hari yang lalu, hari Senin yang lalu, kemudian sekarang ini meninggal. Ya, saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Namanya eh, Aufa Fadil Hakim. Ya, kita doakan mudah-mudahan Mas almarhum Mas Aufa bisa husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya dan Amin. diterima amal baiknya dan juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Amin. pada hari ini bulan akhir-akhir bulan Ramadan penuh dengan barokah, ya semoga ampunan Allah pada mereka. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari API kepada Pak Ketua Umum satu, Ketua Umum dan Ketua satu Pak Yanwar, dan seluruh pengurus API pusat, serta saudara-saudara sekalian semua yang hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Insya Allah saya seperti disampaikan Pak, saya izin share screen. Sebentar ini di mana ini? Oh, bukan, maaf. Eh, ini sudah ketemu. Ya, ini topik yang akan saya sampaikan. Judulnya gangguan jiwa, kesehatan jiwa, dan kesucian jiwa. Ini nanti part satu, part 2 itu saya gabung jadi satu. Saya ringkas ya. Jadi ini, Sebentar, Prof. halo, Apakah di laptop saya nggak nampak ya, Prof ya? kenapa ya? Terlihat. Iya. Belum nampak, Prof. Belum nampak ya? Oke, Ya. bentar. Oh, belum. Ini belum kelihatan ya ini ya. Belum, Prof. Ya, 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 ya. Sebentar. Whiteboard malahan. Nggak muncul ya. Kalau mau dibantu oleh kami yang nge-share, boleh, Prof? Boleh. Bisa dikirim ke... Nggak, ya, 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 ya. Boleh, boleh saya kirim aja ya. Ini. Ya, ya, ya. Oke. Ntar ini saya save dulu.
Hmm. Oh, sih, maaf, maaf, maaf. Nggak kelihatan ini. Oh. Ya, saya kirim aja ya. Di mana kirim BA aja ya. Ya, mangga. Nanti ke saya aja dulu. Pak Agus ya. Ya, nanti saya kirim ke panitia. Eh, Agak besar ini sebenarnya masalahnya. Oh, iya. Coba saya ulangi lagi. Mungkin nanti saya buka lagi. Sekarang saya tutup dulu. Eh, Terus baru saya buka lagi. Mungkin bisa. Ya, tuh. Kok nggak bisa. Nggak bisa ya. Sharing expose. Kenapa ini ya? Pak Agus sudah sampai? Nggak bisa. Sudah ada. Bentar, Ya, tolong di. Pak tadi Intan ada di Sapa Masyarakat. Oh, ini kelihatan sudah ada ini, coba. Fokus meet pet-nya itu Graham waktu itu. Soalnya belum Oh, tahu. Ini sudah. sudah ada. Ya, Ini sudah kelihatan ya? udah terlihat, Prof. Sudah. Ya. Ya, sudah. Ini saja. Oke. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf, ini gangguan teknis. Jadi ini adalah judul dari yang saya rencanakan. Ini saya sudah mempersiapkan sebagai sebuah buku. Ya, sekarang baru beberapa draft bagian sudah saya tulis. Ya. Nah, sekaligus ini saya juga mungkin mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman di API, kira-kira hal-hal apa yang mungkin perlu kita bahas ya di dalam bagian-bagian ini. Ya. Ini jadi intinya idenya itu adalah yang pertama bahwa psikologi itu adalah dari perspektif psikologi, gangguan jiwa dan kesehatan jiwa itu bukan sesuatu yang terpisah secara jelas ya. Ini dalam teori-teori bisa menyebutkan bahwa eh, antara orang yang mengalami gangguan jiwa dan orang yang sehat jiwanya itu bukan terpisah secara diskrit begini, tetapi kontinum ya, berderajat dari ada yang lebih dekat ke arah kiri gangguan, ada lebih ke arah kanan, dan ini bisa ini kalau misalnya kita sedang stres ya, sedang banyak pekerjaan dan sebagainya, mungkin kita bisa masuk ke daerah sebelah kiri ya.
Tapi kemudian sudah kita baik, kemudian kita bisa masuk ke kanan. Jadi ini berputar-putar begini. Ini dalam perspektif psikologi. Nah, psikologi itu dalam menurut saya itu sebagai sebuah hasil akal manusia yang mengkaji ayat-ayat kauniyah. Jadi kita memang tetap menganggap bahwa perspektif terutama psikologi klinis tentang gangguan jiwa itu ilmunya sudah sangat maju, psikologi klinis dan psikiatri ya sangat maju dan sangat detail, luar biasa itu. Dan itu adalah hasil dari orang-orang manusia yang menggunakan akalnya untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat perilaku manusia yang tidak wajar dan sebagainya. Nah, psikologi Islam itu salah satu tugasnya adalah melengkapi ilmu psikologi dengan ayat-ayat qauliyah. Ini yang pertama. Misalnya psikologi perkembangan, ya. Psikologi perkembangan manusia hanya mempelajari manusia dari sebelum konsepsi sampai setelah mati. Tapi apa yang terjadi sebelum apa di dalam kandungan itu, bahwa di dalam perspektif Islam ada alam arwah, ya, di mana manusia itu bersaksi kepada Allah. Nah, itu tidak ada di dalam perspektif psikologi perkembangan. Demikian juga psikologi kognitif, ya. Itu tidak hanya akal saja, tapi ternyata ada kolbu, ya. Itu yang ini. Terus kemudian dalam psikologi kepribadian, selain teori-teori psikologi kepribadian yang ada, itu ada konsep nafs, ya, di dalam psikologi Islam. Nah, di dalam psikologi klinis, ya, selain pada pendekatan-pendekatan teori, psikologi Islam itu banyak memberikan masukan, tapi tentang konsep gangguan dan kesehatan jiwa juga kita kita lengkapi, ya, kita lengkapi dengan satu tambahan perspektif, yaitu kesucian jiwa. Jadi kita tidak hanya mengkaji gangguan jiwa saja, kesehatan jiwa saja, tapi juga kesucian jiwa, ya. Nah, ini perspektif yang holistik, perspektif yang komprehensif, supaya kita punya wawasan sebagai manusia itu tidak hanya cukup kita menjadi sehat jiwa saja, tapi juga kita berusaha, ya, membersihkan hati kita, ya, membersihkan supaya kita bisa lebih dekat, ya, meskipun kesucian jiwa itu adalah ideal yang kita tujuan ke sana, ya, tujuan ke sana. Ya, meskipun mungkin hanya orang sebagian kecil yang bisa mencapai ke situ, ya. Kali ini di sini saya melihat dalam perspektif statistik, ya, kurva normal, ya. Ya, frekuensi populasi sebagian besar itu ada di tengah-tengah, ya, itu sehat jiwa, ya. Sebagian besar orang sehat jiwa, ya. Ya. Nah, hanya sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa berat, ya, daerah sebelah kurva normal di bagian sebelah ujung kiri. Sementara yang kesucian jiwa itu juga hanya sebagian sini kecil, ya. Nah, tentu saja kita harapkan nanti kita bisa masuk ke tidak hanya kesehatan jiwa, tapi juga sampai ke kesehatan jiwa. Nah, ini tentu saja ini yang secara lebih detail, ya. Nah, ini ada di SD keberapa 3 ini, ya, di sebelah kiri min itu gangguan jiwa berat ini, ya. Hanya sedikit orang mengalami schizophrenia berat sebagainya. Nah, ini orang yang cemas, stres itu gangguan jiwa ringan sudah mulai banyak juga porsinya. Nah, ini kesehatan sehat jiwa di sini, yang sini. Nah, kebersihan jiwa di sini bagian kita berusaha membersihkan jiwa. Nah, ini kesucian jiwa ini tentu saja ini
memilih para nabi, rasul, mungkin termasuk para wali dan sebagainya itu masuk wilayah sini. Tetapi nanti kita lihat bahwa dalam perspektif Islam orang sehat jiwa itu juga masih banyak seringkali mempunyai penyakit-penyakit hati misalnya ya. Nah itu yang harus dibersihkan untuk sini. Nah, jadi seperti kita pahami bahwa menurut kesehatan World Mental Health itu WHO bahwa gangguan jiwa itu orang sehat jiwa itu tidak hanya harus tidak punya gangguan tapi juga punya hal-hal yang sifatnya potensial. Nah, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa kita berpendapat dalam perspektif psikologi dan psikiatri itu melihat tadi statistik itu berkurva normal. Jadi orang yang berada di sebelah kiri kurva ya itu dianggap tidak normal ya, mengalami gangguan. Tapi Pak karena yang dianggap di sebelah kiri mereka tidak melihat ada kelompok orang yang di sebelah kanan juga itu. Sehingga memang tadi seperti disampaikan bahwa Pak Gus bahwa orang yang ada di sini pun juga sering dianggap orang tidak normal gitu. Jadi itu kalau perspektifnya adalah perspektif statistik ya, pandangan masyarakat ya juga demikian. Kemudian juga orang mengalami gangguan di kriterianya tidak hanya dari kepatutan tapi juga orang itu sendiri merasakan penderitaan. Dan juga yang terakhir kriteria itu berasal dari diagnostik ya kedokteran jiwa. Nah ini yang jadi juga sedang saya kaji bersama dengan teman-teman bahwa diagnostik yang digunakan oleh psikolog klinis itu adalah diagnostik dari ilmu kedokteran, dari psikiatri. Tapi kita psikolog itu belum punya diagnostik sendiri. Ya. Nah, makanya memang seperti saya sampaikan juga kepada Pak Agus, saya kemarin mengajukan proposal penelitian untuk mengembangkan diagnostik yang dari perspektif psikologi Islam. Tapi selain itu juga selain psikologi Islam itu perlu juga ada diagnostik dari perspektif psikologi. Ya, itu harus ada itu karena kadang-kadang itu apa yang kita didiagnostik itu dari itu tidak bisa mengarah untuk terapi. Ya, nah jadi misalnya saja pedoman diagnosis psikologis ini ya itu orang yang kurang percaya diri, orang yang harga dirinya rendah, orang yang tidak memiliki nah itu nanti bisa dikaji lebih dalam dan itu bisa diklasifikasikan dan dijadikan sebuah pedoman juga ya. Nah itu jadi ada dua hal itu ya yang perlu dikaji ya. Yang pertama diagnostik psikologis itu sendiri dan diagnostik psikologi Islam ya sangat penting sekali. Nah, ini yang psikologi Islam saya kira sudah mulai dikembangkan ya. Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, harus ada unsur juga perspektif empirisnya. Empirisnya tidak hanya sekedar kita mengkaji dari literatur ya. Jadi ini kerja besar ini ya. Tolong ini saya kira kalau ini memang API itu kerja besar. Tidak hanya kita tapi harus betul-betul memiliki data empiris. Jadi kita menggunakan dua perspektif ya, yaitu perspektif dari keislaman ya. Kalau saya anggap itu perspektif dari kalau saya anggap dari langit ya, nah, istilahnya wahyu, agama dan sebagainya itu adalah keilmuan juga. Nah, psikologi dan ilmu-ilmu lain itu dari empiris, dari bumi kalau saya anggap begitu. Maka
kedua perspektif itu harus dipadukan. Jadi perspektif dari langit dan perspektif dari bumi. Ya, kalau dari perspektif yang sehingga itu yang kita usahakan itu adalah supaya yang psikologi, yang perspektif dari bumi itu diangkat ke langit, ya, yang perspektif keislaman, ke ilmu Islam dan dari Al-Quran, hadis dan sebagainya itu harus diturunkan ke bumi, disesuaikan, dicek dengan realitas empiris di bumi. Jadi kedua-duanya itu bisa bertemu. Ini ide yang sering saya sampaikan di kuliah-kuliah. Nah, ini perspektif dari ini sebenarnya kita tidak tidak bisa memungkiri bahwa ICD-11, DSM-5 ini sudah luar biasa sekali ya. Kita perlu belajar bagaimana membuat sebuah sistem diagnostik seperti ini. Jadi ini tidak bisa, ini harus kerja bersama-sama, kerja bertahun-tahun ya. Kita pembagian tugas misalnya saja ada satu kelompok yang fokus misalnya satu gangguan, misalnya gangguan jiwa, gangguan penyakit hati, sombong misalnya. Itu harus dikaji sangat dalam sekali. Nanti empirisnya, aspek-aspeknya, kemudian bagaimana ini. Seperti gangguan jiwa depresi itu ya, itu tuh di sini dikaji menjadi sangat dalam sekali. Dan itu selalu istilahnya direvisi terus ya. Direvisi itu bukan berarti tidak bisa dijadikan patokan ya. Ya, artinya memang sejauh itu pemahaman kita ya itu ada seperti itu. Tapi karena kemungkinan ada bentuk-bentuk gangguan jiwa yang lain ya, muncul lagi ada baru makanya. Nah, itu jadi kedua perspektif itu harus di diintegrasikan ya. Ya, ini saya kira kita sudah sangat familiar dengan ini, kode-kode ini. Nah, termasuk ini ya khusus ya kaitannya dengan skizofrenia. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Agus tadi misalnya saja ya, bahwa orang-orang yang berada di ujung kurva di atas normal tadi itu sering dianggap gila, ini gangguan psiko itu gila karena memiliki halusinasi ya. Ya, Halusinasi, ya. Oh, ya di sini juga yang penglihatan, pendengaran, delusi yang dan sebagainya itu ya. Dan itu mempunyai kemiripan ya. Dan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kemiripan antara apa yang perilaku luar dari para nabi-nabi ya, para nabi yang jumlahnya sedikit itu berada di kurva normal ujung sebelah kanan. Mereka dianggap sebagai orang aneh atau orang gila oleh masyarakat di sekitar. Dan itu memang betul itu aneh ya. Bayangkan ya, ini Nabi Nuh ya. Nabi Nuh di tengah suasana musim kemarau misalnya di tengah lapang tiba-tiba bikin perahu gitu kan sesuatu yang tidak wajar menurut masyarakat sekitarnya ya, aneh ya, dianggap gila sebagainya. Maka Al-Qur'an memang benar ya, para nabi-nabi itu dianggap sebagai orang gila ya. Ya, ini beberapa ayat Al-Qur'an ya, orang-orang kafir ya mengatakan bahwa jadi ini surat Al-Dariyat, ini saya bacakan artinya saja. Demikianlah tidak seorang rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka. Ini semua nabi berarti. Mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Majnun ya istilahnya yang digunakan. Nah, mulai dari Nabi Nuh tadi ya. Nabi Nuh itu surat Al-Qamar ini. Nah, Nabi Nuh ya telah mendudukan pulang, maka mereka mendudukan Nabi Nuh dan mengatakan dia seorang gila. Ya, ya karena tadi itu ya memang kalau menurut logika
logika normal, ya orang tiba-tiba membuat rumah yang aneh, membuat sesuatu yang aneh, yang tidak wajar tadi, maka dianggap orang gila. Nabi Hud juga ya, nah sebagai penyakit gila ya, Nabi Hud juga di surat Hud ayat 54 itu, Nabi Hud. Nah, Nabi Musa dan Harun ya, nah, rasulnya yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Ya. Urus itu ya. Ini surat Asyura ya. Nah, Nabi Musa dan Harun masih ya, karena memang apa hal-hal yang disampaikan itu tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat ya, norma-norma masyarakat ya. Nah, nanti kita bisa bertanya ini apakah yang jadi prinsipnya kan para nabi itu merombak sistem masyarakat pada waktu itu ya. Ya, membuat suatu keyakinan baru dan mereka semuanya apa menyatakan bahwa ini adalah firman dari Allah. Termasuk Nabi Muhammad ya. Ya, Nabi Muhammad itu dalam surat ini Al-Qalam ayat 51 sesungguhnya ia benar-benar orang yang gila. Ya. Ya. Jadi keyakinan terma ini juga masih ada nih orang-orang apa al-mu'minun ini. Wah, ada 3 ayat ya yang gila. Dan ini kalau kita lihat di dalam teori teorinya Freud sendiri, ya Freud sendiri memang mengatakan ya. Jadi Freud mengatakan bahwa orang-orang beragama itu adalah orang gangguan jiwa. Ya. Sehingga sering disebut orang menurut Freud orang yang mengalami gangguan jiwa, orang beragama itu mengalami neurosis universal, neurosis semua manusia itu ya, secara universal pada umumnya. Semua agama ada. Karena apa ya? Orang neurosis itu biasanya merasa banyak salah, merasa bersalah, berdosa dan sebagainya. Orang beragama selalu begitu. Sering menangis sendiri dan sebagainya. Oh, itu sedang depresi. Nah, ada takut, khawatir, kelemahan itu. Nah, ini kalau orang beragama kan takut melanggar dosa, khawatir dan sebagainya. Merasa selalu diawasi. Ini orang-orang psikotik gitu ya. Itu juga ada merasa sering diawasi. Nah, kita orang sama juga begitu. Termasuk pikiran yang berulang, obsesif ya. Sebentar lagi nanti jam 12 duhur ya. Sebentar-sebentar lihat jam ya. Obsesif itu. Kompulsifnya apa? Tindakan berulang-ulang ya. Membersihkan badan dan sebagainya. Jadi memang dari perspektif luar ya sepertinya ya kalau apa yang dilihat Freud itu ya Freud itu logis menurut perspektif dia ya memang menurut teori itu ada kemiripan. Nah ini ya seperti agama itu dianggap kekanak-kanakan sebagainya. Memang Freud itu sama dengan Karl Marx ya, orang ateis. Sehingga tidak aneh kalau orang Barat yaitu sering mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengalami gangguan psikotik atau epilepsi. Karena apa? Argumentasi mereka ketika turun wahyu itu Nabi selalu terdiam, keluar keringat ya. Nah, kemudian ada halusinasi ya. Menurut mereka halusinasi itu ya. Melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, malaikat Jibril. Dan itu bisa dianggap halusinasi penglihatan. Kemudian mendengar suara, halusinasi pendengaran. Dan mengaku sebagai utusan Tuhan. Paham kebesaran. Jadi memang menurut kriteria gangguan jiwa, itu ada kemiripan perilaku
para nabi itu dengan orang-orang mengalami gangguan jiwa. Tapi sekali lagi saya katakan itu kemiripan, ya, kemiripan, mirip, ya, tampaknya logis. Jadi banyak sekali kemiripan. Misalnya saja orang mengalami gangguan jiwa itu, orang skizofrenia itu cenderung untuk mengasingkan diri, mengisolasi diri, ya, menyendiri dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad, ya, para nabi-nabi dulu, ya, itu ada waktunya beliau juga menyepi, menyendiri, ya. Nah, sama-sama menyendiri, tapi yang satu ini menyendiri karena gangguan, yang satu ini menyepi karena peningkatan spiritual. Jadi itu mirip saja, tapi tidak sama, ya. Logika mirip itu tidak sama. Jadi ada sebuah buku yang judulnya Psychosis and Spirituality, ya, membahas itu kemiripan, ada kemiripan antara spiritualitas dan gangguan jiwa, psikosis itu. Penginderaan lain, misalnya tadi bisa melihat, bisa mendengar, perilaku sosial, dan secara neurofisiologis itu ada kemiripan. Tapi kemungkinan kalau ini katanya ada, ini saya perlu dikaji lebih dulu. Kalau menurut Isabel, buku ini ada kemiripan bagian-bagian otak tertentu. Tapi sekali lagi kita berprinsip bahwa yang namanya mirip itu belum tentu sama, bahkan sangat berbeda. Ya, mirip itu belum tentu sama, bukan sama. Ya, nah ini yang orang-orang yang tidak tahu kedalaman agama itu sering menyamakan saja. Seperti ini, ya, kalau kita melihat bunga seperti ini bunga asli atau plastik? Kira-kira. Kita sulit membedakan. Sekarang itu teknologi luar biasa, itu sangat pinter sekali. Membuat barang-barang bunga-bunga, tanaman-tanaman itu persis plek sama aslinya. Hanya ketika kita untuk kadang-kadang kita sendiri nggak percaya ini asli itu enggak, ya, kita pegang, ya. Oh, ternyata plastik, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari penampakan saja, kita tidak bisa menemukan perbedaan, ya. Nah, ini coba ini mana yang asli? Ini ada yang asli, ada yang plastik loh. Sama semua, ya. Ini yang ini asli, ini plastik, tapi semuanya. Kalau ini yang plastik kelihatannya, yang ini asli. Ya. Sulit, ya. Nah, ini asli, ya, ini plastik, ya, sama semua, ya. Jadi kemiripan itu tidak menjamin kesamaan, beda, betul, beda. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan atau menyamakan suatu, ya, esensinya beda. Plastik dari tanaman, beda dengan esensinya beda sekali, betul. Beda efek dan pengaruh. Nah, sekarang itu ini banyak pertanyaan yang menanyakan sekarang bagaimana membedakan antara orang yang ini betul-betul. Nah, kalau tadi tanaman plastik kan bisa kita cek dengan kita pegang, tapi kalau manusia, kalau ada orang mengatakan ini saya bertemu dengan malaikat kemudian mewahyukan, ya, misalnya kalau sekarang mungkin orang Islam mengatakan ini nggak mungkin karena Nabi sudah. Nah, tapi ternyata ada orang-orang yang percaya juga, ya. Nah, kalau itu agak sulit, ya, membedakan orangnya. Seperti munculnya gerakan-gerakan yang namanya new wave movement, new age, ya, yang namanya new age movement itu adalah orang-orang yang merasa mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Tuhan,
Dan mereka baik semua ya. Jadi kalau dilihat dari kriteria ini ya, ini kriteria untuk membedakan. Salah satunya adalah kalau yang gangguan jiwa itu dampaknya negatif ke lingkungan dan dirinya sendiri. Ya, para nabi-nabi semuanya itu dampaknya adalah positif. Nah, tapi yang New Age tadi itu juga apa? Berada di tengah. Kalau kita tidak menggunakan prinsip keyakinan agama kita, banyak orang yang kemudian ikut ya seperti di Barat itu gerakan-gerakan spiritual. Mereka itu tidak mau beragama, tapi mereka mau spiritualitas. Jadi mereka itu yang sering disebut mereka spiritual yes, religion no itu. Nah, karena mereka tidak mau terikat oleh agama. Ya. Nah, ini bagaimana sebuah peradaban yang luar biasa ini ya. Islam peradaban itu kalau orang mengatakan Nabi Muhammad gangguan jiwa, bagaimana? Apakah orang mengalami gangguan jiwa itu bisa membangun sebuah peradaban yang luar biasa seperti ini? Itu pun juga sangat masuk akal, itu harusnya dipertimbangkan. Jadi memang beda sekali keduanya itu. Yang satu di sebelah sisi kiri, yang satu di sebelah sisi kanan. Ya, oke. Kalau ini asli ya maka kita harus bisa bedakan. Ya. Nah, sehingga kalau orang para nabi itu memiliki spiritual vision, tapi orang gangguan jiwa, halusinasi. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu halusinasi, nabi-nabi itu juga mengalami halusinasi ya. Itu beda. Nah, itu kalau itu disebut pandangan rohani atau dalam atau spiritual vision. Nah, yang agak sulit juga ini keyakinan ini. Orang mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu, kalau orang kafir ya mengatakan itu memiliki waham, jadi merasa mendapatkan wahyu dari Tuhan dan dia karena memang ada orang gangguan jiwa, orang di rumah sakit jiwa yang mendakwakan dari saya ini mendapatkan wahyu, saya ini ya. Nah, jadi itu keyakinan, Makanya ini jadi Freud itu juga berteori bahwa orang beragama itu mengalami gangguan karena mereka punya waham, ya, merasa mendapat petunjuk, merasa ini dan sebagainya. Itu ya keyakinan ya, yang sulit dibuktikan secara objektif ya. Nah, waham kebesaran ya. Nah, para nabi, kalau dalam perspektif orang kafir, para nabi-nabi itu mengalami waham kebesaran. Ya, waham kontrol, dikontrol, dan sebagainya. Perilaku menyendiri, ya, sama itu tadi ya. Jadi tidak bisa itu disamakan begitu saja antara satu fenomena dengan fenomena yang lain ya. Di perilaku menyendiri itu sebagian besar para nabi ya, para ahli spiritual ya. Para nabi memiliki Nabi Musa ya mengasingkan diri di Bukit Tursina, Nabi Isa, Nabi Muhammad ya tahanus di Gua Hira. Ini para orang-orang besar pun juga sering menyendiri beberapa tahun. Orang termasuk kalau ada yang mengatakan bahwa Buddha Siddhartha itu adalah juga seorang nabi, ya, beliau juga bermeditasi di bawah pohon di hutan menyendiri semuanya itu. Jadi tokoh-tokoh spiritual itu pada umumnya memang ada perilaku menyendiri. Nah, perilaku menyendiri itu beda dengan orang yang mengisolasi diri, orang mengalami gangguan jiwa. Ya, meskipun perilakunya sama, isolasi diri. Ini menurut kedokteran jiwa menyendiri awal dari munculnya gejala gangguan jiwa. Ya. Mereka tenggelam dalam dunia fantasinya sendiri. Jadi ini memang kita dihadapkan pada fenomena yang ada kemiripan, tapi pada dasarnya sama. Termasuk ya ini orang sedikit tidur dan sebagainya.
Ya, kalau dalam perspektif apa kedokteran jiwa, orang tidak bisa tidur itu stres, tidak bisa mengalami gangguan jiwa dan sebagainya nanti awal. Tapi dalam perspektif spiritual banyak tokoh-tokoh para nabi sendiri ya dalam Al-Quran disebutkan tidurnya sedikit ya orang-orang beriman itu. Tokoh-tokoh spiritual itu juga banyak dulu ya mereka tidurnya sendiri. Jadi fenomenanya hampir sama. Nah, ini ada kajian aspek neurologis ya. Nah, ini ternyata ada kemiripan juga, tapi sangat berbeda. Sehingga memang kita harus melihat semua itu dalam perspektif yang utuh. Ada jasmani, nafsani, fisik, psikis atau jiwa, dan rohani spiritual itu. Kemiripan bukan kesamaan. Ya, tadi sekali lagi kemiripan. Nah, Al-Quran sendiri juga sudah membantah ya. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, Ma anta binikmati rabbika bimasnun. Kamu sekali-sekali bukan orang gila. Bukan, Al-Quran dibantah. Jadi kita juga mempunyai logika ya untuk membantah itu. Nah, ini surat Al-Takwir. Mama sohibukum bimasnun juga. Bukanlah sekali orang gila. Ya. Oke ya, jadi di situ tadi terkait dengan masalah gangguan jiwa. Nah, sekarang ini ada perspektif sedikit tentang apa yang di kurva normal tadi itu mereka itu sudah tidak mengalami gangguan jiwa oleh orang ujian psikologi itu mereka dianggap orang sehat ya menurut kriteria, tapi ternyata itu dalam perspektif psikologis mereka masih mempunyai penyakit hati ya. Nah, ini konsep yang memang perlu kita gali lebih dalam ya. Ya, marodun istilah penyakit itu ada memang di dalam Al-Quran. Penyakit hati. Banyak sekali ya. Ini saya kira banyak sekali yang kemarin iri, dengki dan sebagainya. Ya, sombong ya. Persoalannya adalah ya salah satu kesulitan dari kita mengembangkan ini sebagai sebuah diagnosis itu adalah karena yang tahu, yang memahami tentang apakah seseorang itu sombong atau tidak itu tidak bisa diukur dengan kriteria di luar. Jadi betul-betul memang hanya diri sendiri yang tahu, oh saya ini ternyata sombong, saya itu ternyata iri. Jadi orang tidak sadar kalau dia itu ya iri terhadap temannya. Oh aku enggak apa-apa, kok enggak apa-apa dan sebagainya. Ya. Oke, jadi semua penyakit itu termasuk takjub terhadap diri sendiri ya. Ini kalau orang-orang kriteria dan kemudian untuk alat ukur menggali itu nanti emang mungkin perlu kita pikirkan bagaimana. Mungkin beda dengan alat ukur yang digunakan untuk misalnya melihat apakah orang mengalami depresi atau mengalami kecemasan, ya. Apakah bisa misalnya saja tamak, ujub, ya, iri dan sebagainya itu menggunakan skala itu bisa, tapi taraf tertentu itu tetap bisa digunakan, Tapi sejauh ini apa yang ada di dalam, jadi selain itu perlu ada refleksi diri sendiri, apakah dia itu. Nah itu terkait nanti dengan kesucian ya, karena orang kesucian itu nanti
Kalau mungkin bakhil ini bisa ya, bisa kelihatan apakah dia ini karena ada kriteria luarnya itu ada jelas. Berkhayal ya, nah, ini ada. Nah, ini yang pernah saya gali dari apa artikel yang saya tulis itu ya adalah bahwa sebenarnya antara penyakit hati dan gangguan jiwa itu ada overlappingnya. Ya, mungkin kalau ini suatu saat nanti kita bisa mengkaji ini secara lebih dalam lagi. Ini saya sepintas saja. Ya. Ada overlappingnya. Jadi bisa saja penyakit hati itu ada pada orang mengalami gangguan jiwa, tapi juga masih ada juga pada orang yang mengalami yang dianggap sehat jiwa oleh orang oleh orang dalam perspektif psikologi modern. Ya. Tapi yang seperti apa ini saya kira ini perlu di dalam lagi kita kaji. Baik, ini yang tadi gangguan jiwa, yang kesehatan jiwa saya kira nanti saya akan sampaikan sepintas saja sampai ke kesucian. Jadi dalam perspektif psikologi itu ada kesehatan jiwa, tidak, yang pertama tidak ada gangguan, tapi juga bisa menyesuaikan diri. Yang lebih penting lagi bisa mengembangkan potensi, berkontribusi pada masyarakat, dan memiliki karakter positif. Nah, ini positif ini sekarang ini banyak sekali kajian-kajian yang ke arah psikologi positif ya. Memang sekarang ini ada dua tren ya, ada yang namanya kesehatan mental negatif dan kesehatan mental positif. Ya. Kesehatan mental negatif itu yang mengalami gangguan jiwa, kesehatan mental positif itu yang ditinjau dari perspektif psikologi positif. Ya, sehat jiwa itu sama ya, well-being, happiness, forgiveness ya. Ya alhamdulillah ini saya juga apa membimbing mahasiswa dan saya meneliti terkait dengan ini beberapa ini Pak Masuri ada enggak ya ini ya? Ini disertasinya Pak Masuri ini ya. The Concept of dari Riau ini temannya Bu Lisa ini ya. Islamic Community Happiness ya, Islam. Ini forgiveness ini dari Mas Ardian ya, terapi untuk Indonesia. Ini psikologi positif semua, jadi perspektif kesehatan mental positif ya. Honesty ya, resilient, courage, holistic, courage, keberanian, flow. Nah, ini yang kita perspektif psikologi positif ini juga yang perlu kita gali dalam perspektif psikologi Islam. Ya, ya kalau kejujuran ya itu memang ada, tapi flow ya, kalau tangguh berani enggak ya, belum ya apa itu ya. Nah, itu perlu kita gali. Saya kira memang tugas itu tidak hanya menggali aspek kesehatan mental negatif, tapi kesehatan mental positif juga kita gali perlu. Nah, ini salah satunya ini yang pernah saya bimbing ini dari UMY ya, kejujuran ya, honesty for children ya. Nah ini flourishing ya, ini topik yang sekarang ini sedang ngetren di psikologi positif itu flourishing. Nah ini apa kira-kira dalam perspektif psikologi Islam ya? Saya kira masih banyak sekali yang perlu kita. Nah ini kita tahu dalam perspektif psikologi positif ada teori tentang PERMA ya, positive equation, engagement, relationship, meaning, achievement ya. Tapi mereka di sini tidak mencakup aspek kesucian jiwa ya. Nah, ini yang masih belum ada itu teori kesucian, kebersihan dan kesucian jiwa itu tidak ada ini. Ini yang perlu kita kaji. Termasuk karakter strength ya. Karakter strength itu mungkin memang bisa dekat ya. Teori tentang karakter strength itu. Ya, nah ini seperti kita ketahui ada klasifikasi karakter strength ya, itu. Nah ini wisdom ya, ini misalnya ini wisdom itu.
Nah, saya sebenarnya sangat tertarik sekali ini bagaimana menggali konsep psikologi ini yang wisdom ini. Ini kayaknya belum banyak ya dikaji ya. Masalah kearifan ya, kearifan. Nah, ternyata dalam psikologi positif ini menyangkut ada kreativitas, curiosity. Ya. Nah, tapi sebenarnya kita banyak sekali dalam ajaran agama kita atau contohnya baik para nabi maupun para sahabat itu yang memiliki wisdom ya. Ya contohnya ketika yang saya sangat senang sekali itu wisdomnya Nabi Muhammad ketika menyelesaikan konflik antara suku orang-orang Quraisy itu ketika mereka mau ketika membangun Ka'bah apa merenovasi Ka'bah kemudian meletakkan kembali Hajar Aswad ya. Mereka ingin semuanya itu apa berpartisipasi. Tapi kemudian Nabi Muhammad melihat seperti itu, beliau sorbannya dibuka dan kemudian mereka para itu disuruh memegang masing-masing. Kemudian Nabi yang meletakkan Hajar Aswad, kemudian digotong bersama dan Nabi yang itu tuh luar biasa sekali. Ya kalau kita gali ya wisdom, ya wisdom itu. Courage, keberanian ya, humanity ya ini kelihatannya ya kindness itu sangat banyak sekali sekarang. Transcendent ya. Spirituality sudah masuk di sini, justice ya keadilan. Nah, ini saya kira psikologi ini lebih banyak dikaji dalam perspektif psikologi sosial ya. Itu karakternya perlu sekali kita gali ya. Moderation ya. Nah, kita perlu berpikir sekarang itu selain kesehatan jiwa itu perlu mulai memikirkan tidak hanya cukup sehat jiwa saja, tapi kita perlu meningkatkan lagi ke arah kesucian jiwa. Nah, ini saya coba lihat itu dalam beberapa perspektif itu memang sudah muncul, tapi pada umumnya banyak disampaikan oleh para dari kalangan religius spiritual. Ya, dari ini ada konsep poor soul itu ada dari orang Hindu dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada ya, sudah mulai ada sana ya. Nah kalau dalam Islam sendiri saya kira banyak sekali kita lihatannya buku dari Ibnu Taimiyah ya, Tazkiyatun Nafs ya. Ya, jalan jalan mensucikan jiwa, menjernihkan hati dengan akhlak mulia dan sebagainya. Nah ini saya kira sangat bagus sekali ini Pak Bagus mengembangkan ada terapi tazkiyah ya itu salah satu bentuk model modern model baru dari. Tapi kalau tokoh-tokoh agama saya kira sudah cukup banyak sekali ya menggali ini. Nah ini dalam perspektif tasawuf Al-Ghazali ya. Nah, saya kira banyak sekali dari Ihya Ulumuddin ya. Menurut Al-Ghazali, jadi manusia itu banyak sekali, mulai dari lahiriah, fisik, pikiran, ya, menyucikan jiwa dari apa yang tercela, ya, mensucikan hati sampai pada betul-betul hanya Allah sendiri yang ada di dalam kita yang betul-betul kita ikhlas, jadi tidak punya pretensi apa. Tetapi yang menarik juga itu apa dari perspektif agama Buddha itu mereka juga berusaha untuk membersihkan pikiran ya. Jadi melihat pikirannya kemudian apa hal-hal yang positif juga. Jadi memang ada kemiripan dari beberapa ya, Tazkiyatun Nafs. Dan ini adalah sebuah apa dari jalan. Jadi selain ada jalan para ulama, ini ada jalan apa bentuk tarekat ya, jalan spiritual. Ini di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah itu ada mereka apa,
jadikan sebagai sebuah moto, yaitu kesucian. Mungkin kesucian jiwanya itu ya kita hanya dimiliki oleh para nabi, dan kita paling tidak itu kita tuh mencintai, ya, pecinta kesucian jiwa. Nah, jadi itu yang menjadi tujuan dari kita. Jadi artinya memang kita itu masih banyak sekali agenda dalam psikologi Islam itu yang harus kita gali bersama-sama. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sementara saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada Pak Yanwar. Terima kasih Prof. Jadi materi Prof sebenarnya menguatkan kita bahwa Islam itu sangat luar biasa kalau kita memang betul-betul mengkajinya, dan kita memang harus percaya diri ya Prof ya. Kan memang kendala kita adalah kita nggak percaya diri dengan konsep-konsep yang sudah dibangun oleh para ulama kita itu ya. Oke, inferior gitu ya dengan ilmu kita. Hari ini kajiannya tentang sesuatu yang barangkali sangat relevan dengan kondisi negara kita ya, terkait dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan mungkin penyakit jiwa. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan masukan, mungkin juga bisa. Silakan. Mas Husen, monggo Mas Husen. Nah, Mas Husen ini, silakan Mas Husen, aktif nih, rajin. 1, 2, 3 hadir. Nah, oke. Monggo Mas Husen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Yanwar. Mohon izin, Prof. Subandi, saya Husain Zarul Musinin. Kebetulan kemarin ketika launching KKPI di UGM, saya sempat ikut hadir secara langsung dan juga sempat bertemu dengan Prof juga bersama satu teman saya di PKU namanya Mahbub, Prof. Oh, Mahbub Mahbub ya. yang dari UMS. Alhamdulillah sudah banyak juga belajar tentang psikologi. Mohon izin bertanya kali ini mungkin akan menanyakan terkait hubungan antara psikologi Islam dengan tasawuf, Prof. Tapi tasawuf di sini mungkin tidak terlalu jauh kepada praktik-praktiknya seperti apa namanya tarikat-tarikat dan lain sebagainya, tapi lebih kepada tasawuf secara disiplin ilmu. Kira-kira apakah psikologi Islam ini dalam perumusannya tentang kesucian jiwa, karena tadi kesucian jiwa kaitannya dengan tazkiyatun nafas, apakah akan ada hubungannya dengan tasawuf? Dan kalau ada, yang saya terpikir itu kemungkinan ada dua bentuk, Prof, interaksi antara psikologi Islam dengan tasawuf. Yang pertama yaitu antara tasawuf dengan psikologi Islam nanti akan bertemu secara komprehensif sampai kepada prinsip yang fundamental, atau mungkin yang kedua pertemuannya dalam bentuk komparasi. Jadi beberapa konsep dalam tasawuf seperti ada beberapa makomat syukur, ridho, taubat dan sebagainya itu kita kita komparasikan, kita sandingkan dengan beberapa konsep yang ada di psikologi Islam. Apakah antara dua itu bentuk interaksinya atau mungkin Prof memiliki pemikiran sendiri terkait hubungan psikologi Islam dengan tasawuf? Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Husain. Monggo Prof, langsung dijawab Prof. Ya, baik, terima kasih Mas Husin. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa tasawuf itu merupakan ilmu yang sudah sedemikian maju sejak zaman dulu ya. Sebelum psikologi ada, ya psikologi modern ada, tasawuf itu sudah berkembang di abad pertengahan dulu ya. Ya. Nah, tasawuf ini adalah aspek dari agama Islam yang banyak mengkaji tentang kejiwaan. Jadi itu sumber utama.
Dan yang perlu kita pahami bahwa tasawuf itu bukan sekedar ilmu, bukan sekedar ilmu, ya. Itu diperoleh dari bukan ilmu kognitif artinya, tapi itu berasal dari pengalaman empiris. Jadi seperti apa psikologi. Ya, psikologi kan melihat empiris ya. Nah, jadi tasawuf itu adalah empiris. Empiris dari tokoh-tokoh tasawuf ya. Kemudian itu kita tidak bisa memungkiri itu banyak apa tarekat-tarekat yang ada itu sebagai lahan apa kajian untuk menjadi ilmu dalam ilmu tasawuf ya. Nah, dan itu adalah psikologi sangat ya kalau dikatakan sangat dekat ya itu memang ada ya bahkan yang secara ekstrem ya psikologi tasawuf itu adalah psikologi Islam ya. Selain yang lain-lain loh ya. Tasawuf itu adalah psikologi Islam ya. Misalnya konsep-konsep tentang kesabaran, tak syukur, apa ridho, tawakal dan sebagainya itu ada di dalam tasawuf dan sekarang ini banyak dikaji dengan psikologi positif seperti saya katakan tadi. Psikologi positif ya. Nah, jadi justru malah psikologi positif itu perlu belajar dari tasawuf. Ya, perlu belajar dari tasawuf. Jadi perlu yang misalnya tentang ya konsep sabar itu sendiri ya. Pada tahun 2000 sekitar sebelum tahun 2010 ya. Psikologi positif itu masih sangat sedikit menggali tentang kesabaran. Bahkan mereka belum berpikir bahwa itu adalah salah satu bentuk dari psikologi positif, kesabaran itu. Nah, baru kemudian ya makanya waktu itu saya membuat penelitian, menulis bahwa kesabaran itu sebagai sebuah konsep psikologi. Ya. Nah, jadi itu sekarang ini kesabaran itu sudah mulai banyak dikaji oleh orang-orang barat psikologi positif. Ya, psikologi positif. Nah, orang barat sendiri saja banyak menggali tentang konsep-konsep dari tasawuf. Nah, apalagi psikologi Islam gitu loh. Nah, psikologi Islam itu ya sudah harus itu banyak menggali dari konsep-konsep tasawuf ya. Banyak yang belum digali ya dalam tasawuf itu. Misalnya saja konsep bahwa ya namanya ikhlas ya, orang ikhlas itu. Kalau psikologi positif belum ada itu ikhlas itu. Konsep ikhlas itu. Ya. Psikologi belum muncul. Nah, itu sebenarnya kita itu udah banyak. Tapi persoalannya itu masih belum secara empiris. Ya, sampai teori-teori empirisnya itu yang belum ada. Jadi kita itu memang psikologi Islam tadi yang saya katakan dari langit ya perlu kita empiriskan, kita gali dengan menggunakan konsep atau teknik-teknik psikologi modern ya. Nah, ada lagi lebih jauh dari ikhlas itu adalah kalau dalam konsep tasawuf itu namanya meniadakan diri. Ya, meniadakan diri. Jadi bahwa segala sesuatu itu adalah yang ya, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa dan sebagainya itu. Nah, menghilangkan egoisme, ya, egoisme. Jadi aku yang hebat, aku yang pinter, ya, aku yang
yang membuat teori ini, aku yang ini dan sebagainya. Nah, itu kecenderungan psikologi orang-orang pinter, ya, orang-orang pinter, nah, termasuk ilmuwan-ilmuwan itu adalah egonya tinggi. Karena nah itu ada unsur kesombongan di situ. Nah, di dalam tasawuf itu ego itu betul-betul harus dijauhkan atau dihilangkan lah. Makanya kalau dalam kisahnya Al-Ghazali, ya Al-Ghazali, ketika beliau itu sudah belajar ilmu agama yang hebat, termasuk para ahli ilmu agama ya, ilmu agama yang hebat-hebat itu rasa kesombongan egonya itu tinggi. Maka ya apa dalam Al-Ghazali dalam kisah hidupnya itu ketika beliau mengikuti sebuah tarekat. Nah, ini sekali lagi kalau saya terus terang saya tidak bisa kita lepaskan antara tasawuf dan tarekat ya. Al-Ghazali ketika masuk ke dalam dunia tarekat, beliau oleh gurunya apa yang pertama kali disarankan, yaitu beliau disuruh membersihkan kamar mandi. Al-Ghazali itu adalah tokoh besar, ulama besar, termasuk di dalam rektor universitas di Baghdad. Orang besar dia itu. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam dunia tarekat, tasawuf dia itu yang harus adalah egonya. Rasa dirinya itu. Jadi dia harus membersihkan kamar mandi dengan yang penuh dengan kotoran dan sebagainya itu. Nah, sedikit-sedikit itu pelajaran. Jadi tarekat itu adalah metode untuk mencapai tasawuf. Jadi tasawuf itu keilmuan, tarekat itu praktek ya. Ya, ini praktek itu psikologis gitu loh. Jadi jangan dikaitkan dengan dinilai dari perspektif akidah. Ini adalah praktek. Jadi karena memang misalnya praktek pendidikan, kalau saya mengatakan bahwa tarekat itu adalah pendidikan rohani, ya pendidikan rohani dan untuk mencapai tasawuf itu. Tasawuf itu tidak ya itu adalah keilmuannya, ya keilmuannya tarekat itu adalah praktek pendidikan. Nah, itu yang harus pendidikan, termasuk tadi Al-Ghazali disuruh membersihkan kamar mandi, ada di dalam tarekat tertentu misalnya saja seorang tidak diberi pelajaran apa-apa, coba disuruh setiap hari membersihkan ruangan, membersihkan gini, membersihkan itu sebagainya. Itu saja itu pendidikan, ya pendidikan rohani. Misalnya saja dia disuruh nanti model-model pendidikan ya cuman memang tidak bisa dipungkiri ada yang memang tarekat-tarekat yang ada sedikit menyimpang itu ada, tapi jangan dihilangkan sama sekali. Tarekat itu adalah pendidikan rohani ya. Seperti psikolog ya, psikolog memberikan terapi ya, kalau saya bandingkan itu tarekat itu adalah seperti mirip dengan universitas. Jadi ada kesamaan. Tarekat itu ada gurunya, ada pimpinannya. Nah, kalau dalam universitas kan ada juga dosen, ada rektor dan sebagainya. Dalam tarekat itu ada metodenya. Seperti kalau di universitas ada metode mengajar, ya ada pengajar sebagai metodenya. Kemudian ada derajat-derajatnya. Makom-makomnya itu ada. Nah, itu kalau ini ada S1, S2. Jadi kemudian banyak sekali kemiripan. Jadi kalau saya memandangnya tarekat itu sebagai sebuah lembaga pendidikan rohani. Pendidikan rohani. Seperti ada UIN. UIN itu ada UIN Sunan. Namanya kan banyak, UIN Sunan Kalijaga, UIN Raden Saleh, UIN Wali Songo, UIN kan namanya. Sehingga tarekat itu juga sama, ada tarekat ini, dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka mencapai tasawuf ya.
Nah, banyak sekali di situ kajian-kajian yang kemudian bisa kita gali sebagai dalam psikologi Islam. Nah, tadi yang terakhir saya katakan, tadi yang saya katakan menghilangkan ego itu sekarang ini baru muncul dalam teori psikologi positif. Baru muncul, yaitu namanya teori selflessness. Teori selflessness. Teori menghilangkan tidak ada, menghilangkan ego, menghilangkan diri, ya. Nah, dan itu adalah ikhlas, yang konsep ikhlas itu di situ. Oke ya, jadi itu kesimpulannya bahwa tasawuf itu sekarang ini banyak dikaji oleh psikologi positif. Nah, kalau psikologi positif aja menggali menggali hal konsep-konsep dari tasawuf, apalagi psikologi Islam. Itu ya, Mas Hussein ya. Ya, terima kasih. Monggo. Prof, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Monggo berikutnya Pak Jarwo, silakan. Oke, Ya. terima kasih Mas Husen. Bapak Ibu silakan yang lain. Nah, ini menarik ya, barusan tasawuf dengan psikologi Islam. Silakan Bapak Ibu. Sebentar. Ada mungkin Kang Agus mau memberikan ini apa tambahan. Ini sebentar ada. Oh ya ya ya. Oh. Atau ingin memperdalam Kang Agus ke Pak Bandi mengenai tasawuf dan psikologi Islam. Oke, hubungannya dengan tarekat. Monggo Kang. Terima kasih Pak Yarwan. Tadi kita mendengar paparan yang sangat luar biasa dari Prof. Subandi. Apa namanya? Tadi juga di pemaparannya Prof. Subandi mencoba mengkaitkan ya apa yang selama ini juga saya masih apa namanya belum jelas penjelasannya gitu Prof. Bandi. Kan kalau di dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi dalam hati itu ada di hati mereka itu ada penyakit, dan penyakit itu penyakit hati itu berbeda dengan penjelasan psikologi modern ya Pak Pandi ya. Pak Pandi menyebutkan ada apa namanya, ada riaan gitu ya, ada apa namanya, ada kebiasaan berbohong dan sebagainya. Apa mungkin nggak Prof. Bandi, walaupun tadi Prof. Bandi mengatakan bahwa penyakit hati sama gangguan jiwa itu kadang-kadang tumpang tindih ya Prof. ya. Mungkin nggak penyakit-penyakit hati itu nanti juga bisa masuk pada pengklasifikasian gangguan jiwa, atau bagaimana saya modelnya. Terus yang kedua, saya pernah menemukan satu hadis walaupun dari segi perawinya itu agak meragukan. Anas bin Malik, saya lupa perawinya itu. Bahwa satu saat Nabi Muhammad SAW apa namanya melewati sekelompok orang ya gitu, di mana di situ Nabi bertanya, ini ada apa ini? Terus para sahabat mengatakan, di sana ada orang gila, katanya kayak gitu. Kata Nabi, itu bukan orang gila, itu orang yang senang kena musibah. Gitu. Pada saat itu menyampaikan bahwa ada yang disebut majnun, majnun itu orang gila, ada yang disebut dengan hakul majnun. Jadi kalau orang yang majnun itu adalah orang yang tadi itu kena musibah, mungkin dalam psikologi modern ya orang yang tadi itu ada yang psikosis, ada yang skizofren dan sebagainya kayak gitu. Tapi ada juga yang disebut dengan hakul masnun. Siapa yang disebut hakul masnun itu ya di penjelasannya ada yang maksiat gitu ya. Yang maksiat itu yang disebut hakul masnun. Saya mohon tanggapannya ke Prof. Andi. Terima kasih Pak Yarwan.
Baik, saya langsung saja ya saya tanggapi Pak Agus ya. Monggo, Prof. Ya, jadi memang kita perlu mengkaji sangat intensif sekali apa kaitannya antara penyakit hati dan gangguan jiwa itu. Ya, jadi contohnya, misalnya orang yang mengalami mempunyai waham kebesaran, ya, waham kebesaran itu ada secara teori mirip bahwa dia itu ada rasa kesombongan, ya, ada rasa sombong. Jadi prinsipnya, jadi barangkali awalnya itu dari rasa sombong itu awalnya itu, kemudian mengalami jadi gangguan. Nah, jadi di sini bisa jadi apa penyakit hati itu menjadi pre predisposisi ya, awal dari gangguan jiwa. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi makanya kalau kita usaha prevensi gangguan jiwa supaya tidak terlalu menjadi berat, ya sekarang supaya jangan menjadi berat penyakit hatinya itu. Kemudian iri curiga itu ya. Nah, itu kalau dalam psikologi kan paranoid, nah, dalam penyakit hati rasa curiga ya. Nah, jadi kalau orang mulai banyak curiga kepada orang lain, nah itu sebenarnya penyakit hati. Kalau itu nanti berlarut-larut, ya bisa jadi dia menjadi paranoid. Nah, artinya jadi ketika kita apa artinya bahwa penyakit hati itu bisa menjadi awal dari kemunculan gangguan jiwa yang lebih berat, ya. Nah, jadi di situ yang melandasi gangguan-gangguan jiwa yang termasuk depresi, bipolar, macam-macam itu adalah penyakit hati. Ini yang menjadi sebuah konsep apa yang namanya transdiagnostik ya. Transdiagnostik itu adalah fenomena yang melandasi beberapa bentuk gangguan jiwa menurut Barat ya, transdiagnosis. Nah, itu barangkali itu adalah penyakit hati ya. Nah, teman itu yang harus kita buktikan secara empiris bahwa apakah misalnya saja pada orang depresi itu ada rasa sombong enggak, pada skizofrenia ada rasa sombong enggak, pada orang mengalami kecemasan ada enggak perasa sombong atau penyakit hati yang lain. Nah, jadi memang kita harus banyak bukti empiris dulu. Ya, bukti empiris, banyak penelitian-penelitian dulu, nah baru kemudian kita bisa membuat klasifikasi. Jadi jangan sampai klasifikasi kita itu hanya berdasarkan teori. Ya, harus ada landasan empirisnya juga karena psikologi itu adalah ilmu empiris. Nah, psikologi Islam mencoba menghubungkan antara yang dari wahyu ya dari langit tadi dengan yang dari empiris seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul ada dalam konsep Islam itu yang menarik. Ada seorang yang di Barat sudah juga ada yang mengenal itu orang yang gangguan jiwa tapi dianggap gini ya, orang yang sebenarnya itu dia itu memiliki apa ke wisdom ya. Jadi gini apa yang namanya kalau di tradisi umat Islam itu ada yang namanya jazab ya, konsep jazab. Jadi itu orang yang terlalu sangat masuk ke dalam dunia spiritual sehingga perilakunya menjadi aneh. Tapi itu sebenarnya dia itu tidak memenuhi kriteria sebagai orang gangguan jiwa. Tapi perilakunya memang aneh ya. Atau orang-orang yang apa
Padahal dia itu sebenarnya adalah orang yang sangat mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi, ya. Ya, tapi kemudian dia bentuk perilakunya menjadi dia menutupi kerohaniannya itu dengan perilaku aneh supaya masyarakat. Contohnya misalnya saja ya, perilaku aneh yang ini di dalam tasawuf itu ada kisah tentang Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Dia itu kemudian malam-malam itu bawa ember kemana-mana ya mau disiram. Ketika ditanya kenapa kok perilakunya aneh seperti itu, ya saya mau melenyapkan api neraka, ya. Nah, nerakanya berapi-api mau dikasih air supaya memadamkan api neraka. Karena saya tidak mau bahwa orang-orang itu sholat itu hanya karena takut neraka. Nah, ini perilaku ekstrim itu, termasuk kemudian dia itu berdoa, ya Allah, jika aku beribadahmu karena aku angin surga, maka jauhkanlah aku dari surga. Tapi kalau aku takut neraka, tapi aku hanya beribadah karena engkau. Jadi itu titik, dan itu memang ada kecenderungan orang-orang yang ini memang perilakunya aneh seperti itu. Nah, jadi tentu saja kita tidak akan sampai ke situ ya. Kita yang masih wajar, normal, dan kemudian kita masih itu ada emang. Jadi yang disebut hakul majnun, ya. Dia kayaknya orang majnun, tapi padahal dia itu adalah orang yang benar. Nah, itu yang belum ada di dalam konsep psikologi. Ya. Dalam dunia Islam ada itu. Ya, orang yang kayaknya orang gila, tapi sebenarnya padahal dia itu adalah orang yang benar. Dan itu perlu kita gali itu paling tidak ada. Kalau dalam tradisi teman-teman di Nahdiyin itu ada seorang, siapa itu ya, Habib siapa itu ya, itu perilakunya aneh betul, aneh sekali. Tapi masyarakat di sekitar itu menganggap bahwa beliau itu adalah waliullah gitu, ya. Yang menyamar perilakunya sebagai ya mas. Jadi kaya sekali, orang Islam itu kaya sekali dengan dengan perspektif psikologi Islam itu. Jadi tidak hanya sekedar yang normal, tidak normal, ini ada bervariasi, ya, variasinya sangat banyak sekali. Itu Pak Agus ya, saya kira memang kita pasti punya banyak PR itu untuk menggali tadi kaitannya dengan penggolongan jiwa, bangunan penyakit hati dan sebagainya seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Prof. Ya, monggo. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Prof. Saya mau bertanya berkaitan dengan orang suka was-was saat bersuci, sehingga mengulang-ulang dan menghabiskan banyak waktu dan air. Di samping itu saat sholat juga nggak mulai-mulai takbirnya. Kalau kami mungkin mengatakan OCD. Namun bagaimana secara psikologi Islam kita seharusnya meyakinkan mereka untuk tidak melakukan itu. Monggo, Prof. Ya, jadi tadi ya, antara konsep psikologi Islam dan psikologi itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ada orang yang mempunyai gangguan, ya, tapi perilakunya dalam bentuk perilaku religius, ya, perilaku beribadah, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi kita harus juga melihat dua sisi. Jangan-jangan memang ini dia itu OCD. Jadi memang dia OCD. Di perilaku yang lain, apakah juga muncul, ya? Adakah memang dia juga ada kecenderungan OCD?
Nah, kalau tidak ada, ya tidak ada, hanya untuk apa ini saja. Nah, dalam psikologi Islam ya kita kembangkan model bisa apa terapi ya, selain berdoa ya, kalau orang was-was itu ya, was-was itu berdoa yang pertama, yang kemudian yang kedua itu Pak menggunakan pendekatan behavioristik, misalnya ya, coba kemudian dia disuruh sholat di depan terapis ya, harus sekali 2 kali paling tidak ya. Nah, dilatih, jadi latihan. Itu pendekatan behavioristik. Jadi antara psikologi dan psikologi Islam tidak boleh dilepaskan satu persatu antara itu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan psikologi juga dalam psikologi Islam. Jadi psikologi Islam itu bukan sesuatu yang terpisah dengan psikologi. Ini makanya saya menganggap bahwa ini adalah 2 hal yang apa kita itu fenomena itu bisa jadi memang fenomena OCD ya. Nah, ini kita perbaiki dulu OCD-nya ya. Nah, nanti kemudian sholatnya menjadi baik ya. Ya, kalau memang dia selain itu juga ditambah dengan misalnya latihan dengan doa, dengan latihan misalnya saja behavioristik tadi, misalnya dia ketika mau wudhu berkali-kali itu kemudian airnya kita matikan. Ya, jadi nggak bisa. Ya, sudah cukup, ya suruh sholat. Kemudian dikontrol oleh ada terapisnya itu dikontrol supaya dia itu tidak melakukan berkali-kali gitu seperti itu. Ya, dimantapkan, diyakinkan, reassurance, banyak bisa itu ya. Ya. Jadi, nah kalau dalam perspektif Islam itu yang kita tuh perlu berdoa itu barangkali juga memang ini ada unsur intervensi dari makhluk lain, yaitu setannya menggoda terus ya, yuwaswisu fi sudurinas ya. Nah, itu juga bisa. Makanya jadi kita tidak bisa harus tetap doa itu harus tetap kita pegang sebagai psikologi Islam. Nah, kalau psikologi kita bisa menggunakan pendekatan kognitif, bisa menggunakan pendekatan behavioristik dan sebagainya. Oke, saya kira itu Pak Yanwar. Terima kasih Nggih. sekali. Terima kasih Prof. Bandi, terima kasih Mbak Anugrah ya pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi atau satu tanggapan atau ada yang lain, silahkan Mbak Lisan. Ya, izin Iya, bertanya, semoga suara saya terdengar. ya monggo Mbak. Ya, Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, dari apa yang dipaparkan tadi memang sangat menantang bahwa ada beberapa untuk menyusun panduan yang memang berdasarkan Islam. Tapi Pak, dari pengalaman yang saya temukan gitu, terutama pada orang Nahdiyin yang katanya mengalami hal-hal khusus untuk naik makom gitu, kira-kira untuk membedakannya dengan gangguan jiwa, apakah ada pakem khusus gitu Pak? Apakah misalnya untuk bisa membedakannya itu, oh ternyata orang ini masih sholat, nah itu sebagai penanda bahwa ini yang membedakan antara gangguan jiwa atau fenomena spiritual gitu Pak? Itu aja Mas. Ya. Oke, Prof. Bedainnya gimana, Prof? Ya, betul. Ya, itu Ya. memang kalau menggunakan ukuran syariah ya memang betul. Udah kita lihat apakah dia masih sholat atau enggak. Sholatnya benar enggak gitu juga ya. Ada yang sholat, kalau orang-orang gangguan jiwa itu juga bisa sholat, tapi sholatnya Allahu Akbar langsung sujud ya. Sujudnya langsung. Nah, itu saja sudah. Jadi emang itu akalnya tidak jalan ya. Itu. Nah, kemudian itu saya kira yang perlu kita kaji sekarang, yang diperlukan itu adalah penelitian. Ya. Ada nggak sudah penelitian tentang memang orang-orang yang seperti itu? Kasus. Nah,
Itu yang harus ada. Jadi itu tidak hanya sekedar kita teori, ceritakin, tapi real penelitian. Penelitian di kasus ya satu orang ya, bagaimana perilaku dia di sini, bagaimana ini nah, dilihat betul. Kemudian kita gunakan kriteria, kalau kriteria apa barat, DGJ dan sebagainya, kemudian kriteria. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu kriteria saja, tapi ada juga kriteria dalam perspektif psikologi Islam, misalnya saja apakah dia itu masih bisa kontribusi dengan masyarakat ya. Nah, itu bisa juga jadi kriteria ya. Dalam bentuk apa ada terserah, ada macam-macam dia pokoknya itu. Jadi memberikan sesuatu kepada masyarakat, kemudian ada sesuatu yang bisa diarahkan dari dia, diambil hikmahnya dari dia dan sebagainya. Jadi yang diperlukan itu sekali lagi penelitian. Ya, kalau memang ada seperti itu harus diteliti ya. Jadi tidak bisa hanya kita diskusikan saja. Ya, nah, maka saya menantang teman-teman yang ini untuk meneliti berbagai bentuk keanehan-anehan yang ada di masyarakat Islam dan konsep tentang konsep tasawuf itu tadi sendiri masih banyak yang belum digali. Itu Mas. Nggih. Terima kasih, Prof. Ini ada nanggung Prof satu lagi Pak Ahmadin. Ya, silakan. Silakan Pak Ahmadin, udah raise hand. Halo, Pak Ahmadin. Ya. Ya, silakan. Nggak ada gambarnya ya? Nggak ada apanya. Ya, Suara aja ya? ya, silakan. Baik, Pak Prof, terima kasih atas ilmunya. Tapi ada yang ingin saya share, tanyakan kepada Pak Prof, yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Dalam konsep tasawuf, untuk tazkiyatun nafs, penyucian hati itu, terutama Al-Imam Al-Ghazali, di antaranya mereka mengatakan bahwa penyucian hati itu dilakukan secara bertahap, ada fase-fasenya. Fase pertama yang dikatakan adalah fase tahalli, fase tahalli. Fase kedua itu tahalli. Kemudian fase ketiga tajalli. Jadi ada tahalli, dan tajalli. Dan ini teorinya atau konsepnya ini sangat bagus dan indah. Kalau kita baca, Masya Allah, super sekali. Tapi konsep ini saya kira sukar diterapkan terutama di masyarakat Muslim. Dan sukar kita untuk menemukan hasil yang real dari konsep ini. Jadi kira-kira langkah-langkah seperti apa sehingga konsep ini dapat secara empiris ya dilakukan oleh yang berkaitan dengan psikologi Islam gitu. Langkah-langkah apa sehingga dia memberikan pengaruh positif dalam kehidupan seorang Muslim. Karena ini konsep ini saya kira umum dan menyeluruh. Andaikan kita pahami konsep ini, Masya Allah, dan ini termasuk kajian-kajian konsep-konsep yang diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan kita yang harus kita kembangkan. Tapi dalam kehidupan masyarakat, sukar kita temukan hasilnya. Jadi saya minta kepada Pak Prof, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita tambahkan, yang bisa kita lakukan sehingga memang benar-benar real dalam kehidupan masyarakat Muslim khususnya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Salah satu ya, Pak Lebar ya. Monggo, Prof. Terima kasih, Pak Ahmadin. Menurut Al-Ghazali, memang ada 3 tahap tadi itu.
itu untuk memudahkan kita mengingat itu hukumnya itu urutannya itu huruf kho, ha, jim. Jadi yang pertama itu tahole pakai kho ya, kho ya. Ini kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu pakai H baca tadi tahali, jadi agak keliru, transliterasinya nggak cocok gitu. Jadi harusnya pakai kho tahole. Kemudian baru kho ha tahale, baru ha dan kemudian jim tajali. Jadi kho ha jim itu yang pertama ya. Nah itu konsep Al-Ghazali itu masih konseptual. Nah, itu termasuk salah satu tugas dari teman-teman psikolog muslim ini untuk mengembangkan dalam konsep terapi ya. Terapi tadi tidak kita kalau Al-Ghazali perspektifnya itu tidak dalam waktu dekat. Jadi ini Al-Ghazali itu perspektifnya seumur hidup. Jadi takhale, tajali itu bukan terus kemudian sudah selesai, lihat hasilnya. Enggak. Ya. Ada lingkaran, ada takhole, tajali, tahap 1. Kalau ini yang saya pahami ya. Tahole, tajale. Ini untuk satu hal. Ternyata di bagian lain ada masuk tahole lagi, tajale lagi. Jadi tahole, tajale itu tahap tahole, tajale 1, tahole, tajale 2, tahole. Nah itu ya. Nah, jadi itu memang tidak bisa kita mengharapkan langsung hasilnya menjadi baik semua, enggak. Ya. Nah, jadi misalnya saja orang yang mengalami satu penyakit iri ya iri ya. Nah itu kan harus dihilangkan dulu dengan tahole, tahap dia masih tahole. Tapi setelah itu dia harus memasuki tahap tahale ya, tahale memasukkan akhlak-akhlak yang baik ya, penuh kasih sayang, akan ada cinta dan sebagainya ya. Nah, jadi itu supaya bisa mempunyai terlihat empirisnya itu ya memang kita harus membuat modul misalnya penelitian. Jadi sekali lagi kita itu untuk mengembangkan keilmuan tidak bisa kita hanya berargumentasi, tapi harus penelitian betul-betul empiris. Lihat ya, mengembangkan modul tahole, tajale untuk kasus apa ya. Untuk kasus ini tidak semua langsung semua itu bisa selesai, Wak. Jadi itu hanya kalau dalam psikologi itu harus fokus kemana dulu, persoalannya apa dulu. Misalnya mungkin dia ada tadi rasa iri hati, cemburu ya, cemburu misalnya, cemburu ya, ada suami cemburu, istri cemburu. Nah itu bisa dengan menggunakan terapi tahole, tajale ya. Nah, itu tapi harus ada modulnya, dikembangkan modulnya tahap 1 bagaimana, tahap kedua sesi 1, sesi 2. Itulah makanya tantangan untuk mahasiswa psikologi ya supaya untuk dikembangkan dalam bentuk terapi yang konkret. Ya, nah, kalau sudah ada nggak, saya terus terang sampai sejauh ini belum ada modul untuk tazkiyatun nafs yang takholit, yang real dan yang sudah divalidasi modulnya. Nah, itu yang harus kita harus ada bukti empirisnya. Ya. Itu yang memang harus tantangan kita. Ya, tidak bisa kita hanya buat teori kemudian kita seperti Al-Ghazali oke, bagus itu memang sudah tahap awal, tapi tahap berikutnya
adalah kita harus mengempiriskan, ya, mengempiriskan, kalau istilah saya membumikan. Jadi dibumikan. Jadi konsep-konsep yang apa ideal itu dikonkretkan. Dan itu memang ya tugas kita semualah, tugas berat. Memang monggo silakan nanti kita bagi-bagi siapa yang fokus ke sini, siapa fokus ke sini dan sebagainya. Nah, kalau dalam terapi tajalli itu bukan seperti di apa konsepnya apa Al-Ghazali aslinya, bisa juga diinterpretasikan tajalli itu adalah hasil dari terapi, ya. Setelah di terapi dihilangkan apa sifat-sifat buruknya, cemburu dan dihilangkan, kemudian diisi dengan kasih sayang, takhali. Nah, tajalinya itu adalah perilaku dia menjadi lebih baik. Ya, itu bisa dianukan. Insya Allah saya optimis ya. Ini terus bergulir ya. Nah, saya kira semakin maju apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus API di bawah pimpinan Pak Agus ini sudah maju lebih selangkah. Tapi memang untuk mencapai itu ini membutuhkan sebuah satu generasi ya baru nanti ya, baru muncul namanya. Tapi sekarang itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa kalau Mas ini. Sehingga itu ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, kalau ada yang Terima kasih benar, Pak Ahmadin. ya, enggak. Prof, Ya. pikir cukup, tapi ada pertanyaan di chat LGBT, mungkin dikomentari sedikit, Prof. Untuk Apa? kasus LGBT juga bisa nggak, Prof? Itu mungkin tadi apa metode tazkiyatun nafas yang tadi disampaikan. Ya, kajian ya. Nah, sekarang dianukan dulu aja. Saya tidak bisa mengatakan ini bisa atau tidak, tapi saya optimis ya itu aja. Tapi konkretnya mana ya kita belum ada. Monggo ini tantangan Iya. untuk apakah ini bisa. Silakan ini teman-teman yang Iya. ya teman-teman UIN yang S3 ini saya lihat ada siapa nih? Ini ada yang mantan S3 ini Mbak Diana Elvida ini atau mungkin teman-teman yang lain yang saya lihat itu optimis lah insya Allah ya meskipun hanya sedikit ya sedikit Hmm. ya. Jadi kita tidak bisa mencapai suatu keilmuan itu langsung yang tinggi sekali langsung kelihatan tidak ada masalah tidak bisa. Jadi kontribusi kita saat ini hanya sampai di sini tahap ini. Insya Allah bisa ya. Meskipun Ya. misalnya saja begini, tazkiyatun nafs untuk LGBT itu misalnya eh, LGBT itu kan persoalannya seringkali itu karena mereka itu masuk ke dalam lingkaran kelompok itu yang bahaya ya. Mereka itu ada kelompok yang kemudian sangat ya, ya, mereka sekarang tazkiyatun nafsnya jadi dia dijauhkan dari kelompok LGBT yang lain. Kemudian dia masuk ke dalam takholinya masuk ke dalam kelompok yang religius ya. Nah, itu saya kira nanti bisa sedikit-sedikit dan itu proses panjang ya. Tidak bisa kita terus merubah. Nah, perilaku LGBT-nya sendiri sudah berjalan berapa tahun ya. Proses berubahnya pun juga berjalan selama itu juga ya. Insya Allah. Tapi ya kita tetap berdoa dan tetap optimis. Insya Allah. Optimis, Prof. Ya, terima Baik. kasih sekali lagi ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bandi yang sudah memberikan materi dan berdiskusi dengan kita dengan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat ada Prof. Mujib. Kang Agus masih ada enggak? Prof. Mujib? Nggak kelihatan ya. Ya, tadi ada masuk. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga yang mungkin akan saya sapa. Ada Pak Fahmi, Pak Arif Fahmi UI.
Pak Arif, kemudian Bapak Ibu pengurus pusat API yang hadir pada hari ini. Mungkin untuk kajian kita atau bincang Ramadan kali ini kita akhiri dan materi yang luar biasa disampaikan oleh Prof. Bandi itu menegaskan bahwa kita memang harus percaya diri, optimis dengan mungkin istilah-istilah Islam dulu kita harus optimis gitu ya. Karena ternyata Barat juga meneliti ya, tadi kan Prof ya, meneliti tentang apa yang memang menjadi istilah-istilah yang ada di Islam. Itu maka kita percaya diri dengan nilai-nilai kemudian ilmu yang kita miliki tentang keislaman kita, dan berikutnya banyak hal yang mungkin perlu bukan pembuktian ya, tapi barangkali atau Prof. Bandi mengatakan membumikan ya, membumikan konsep-konsep yang sudah ada oleh para ulama gitu ya. Tadi disampaikan tazkiyatun nafs sebenarnya konsepnya sudah ada. Ada yang terbaru juga dari Buya Hamka ya, Prof. Tasawuf modern juga itu mungkin bisa menjadi salah satu acuan kita gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Saya dan kami doakan Prof sehat dan tetap memberikan kontribusi kepada kita semua ke agama dan juga untuk umat secara keseluruhan. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi di sesi yang keempat besok dengan Pak Fuad. Nah, Pak Fuad mengambil salah satu materi yang tadi Prof sampaikan, yaitu pemaafan. Ya, nanti pemaafan akan dibedah lagi oleh Pak Fuad besok jam 9. Sekali lagi terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya.